Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syadela Kerani dari jurusan S1 Administrasi Bisnis Telkom University. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah riset pemasaran di kelas AB41 pilihan 2 gabungan 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah tersebut, yaitu tentang kuesioner dan desain formulir. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang penelitian remaja mencapai tujuan kuesioner. Nah, penelitian pemuda atau yang bisa disingkat dengan YR dari Brookfield melakukan survei omnibus terhadap anak-anak setiap kuartalnya. Biasanya, YR mewawancarai 150 anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 6 sampai 8 tahun bersamaan dengan 150 anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 9 sampai 12 tahun. Nah, kemudian metode yang digunakan oleh YR dalam melakukan penelitian tersebut dengan penyadapan mall dari para ibu-ibu untuk merekrut wawancara 4 mata bersama anak-anak mereka yang berlangsung selama 8 menit. Studi ini mendapat pandangan anak-anak tentang makanan ringan favorit mereka, acara televisi, iklan, radio, dan majalah. Kemudian, Forket mencatat pelajaran lain dari wawancarai anak-anak. Saat mengajukan pertanyaan, pewawancara harus mendefinisikan konteks yang menjadi acuan dari pertanyaan tersebut. Ini bisa melibatkan mereka untuk fokus pada hal-hal yang menempatkan mereka dalam situasi sehingga mereka dapat mengidentifikasinya. Kemudian, kuesioner yang dirancang oleh Your Research untuk memperoleh pandangan anak-anak tentang makanan ringan mereka, acara televisi, iklan, serta radio dan yang lainnya, berusaha untuk meminimalkan kesalahan respon yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, materi selanjutnya ada tentang proses desain kuesioner. Di dalam proses desain kuesioner ini ada 10 langkah dalam menentukan proses desain kuesioner tersebut. Nah, langkah yang pertama itu adalah tentukan informasi yang kita butuhkan. Jadi, step yang pertama itu pastikan bahwa informasi yang diperoleh sepenuhnya membahas semua komponen masalah yang ingin kita bahas. Nah, yang step kedua itu siapkan satu set meja boneka karena di sini kita akan melakukan penelitian terhadap anak-anak. Jadi, meja boneka merupakan daya tarik tersendiri terhadap anak-anak tersebut. Nah, yang step ketiga memiliki gagasan yang jelas tentang populasi serta sasaran yang. Nah, langkah selanjutnya itu ada langkah kedua adalah tentukan jenis metode wawancaranya dengan cara tinjau jenis metode wawancara yang ditentukan berdasarkan pertimbangan yang pernah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian kita berlanjut ke langkah ketiganya yaitu konten pertanyaan individual. Kita tuh harus melihat apakah pertanyaan itu perlu. Terus kemudian jangan gunakan pertanyaan yang beralas ganda. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengatasi ketidakmampuan dan keengganan untuk menjawab. Jadi kita tuh harus melihat apakah responden mendapatkan informasinya. Terus yang kedua itu bisakah responden mengingat tersebut. Terus yang kedua hindari kesalahan, kelalaian, dan teleskop untuk berkreasi. Selanjutnya kita masuk kepada langkah kelima, yaitu memilih struktur pertanyaan. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama itu pertanyaan terbuka bermanfaat dalam penelitian eksplorasi dan sebagai pertanyaan untuk pembukaan. Nah, yang kedua itu gunakan pertanyaan terstruktur bila memungkinkan. Yang ketiga itu dalam pertanyaan pilihan ganda, alternatif jawaban harus mencakup semua himpunan pilihan yang mungkin dan harus saling eksklusif. Terus yang keempat itu dalam pertanyaan dikotomonis, jika sebagian besar responden dapat diharapkan untuk netral, sertakan alternatif yang netral. Nah, kemudian kita masuk pada langkah ke-6, yaitu memilih kata tanya. Sebelumnya, kita harus memperhatikan bahwa definisikan masalah dalam 5W1H. Kemudian, kata-kata harus sesuai dengan tingkat kosakata yang mencakup responden tersebut. Yang kedua, hindari kata-kata ambigu. Terus yang selanjutnya, hindari pertanyaan utama yang memberitahu responden tentang apa yang seharusnya mereka jawab. Kemudian kita masuk pada langkah ke-7, yaitu tentukan urutan pertanyaan. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah pertanyaan pembukaan harus menarik, sederhana, dan tidak mengancam. Kemudian pertanyaan yang memenuhi syarat harus berfungsi sebagai pertanyaan pembuka. Terus kemudian informasi dasar harus diperoleh terlebih dahulu, diikuti oleh klasifikasi, dan akhirnya informasi tersebut teridentifikasi. Kemudian pertanyaan umum harus mendahului pertanyaan yang spesifik.
Kemudian step yang terakhir itu pertanyaan harus ditanyakan dalam urutan yang logis. Kemudian kita masuk pada langkah ke-8, yaitu bentuk dan tata letaknya. Langkah ke-8 ini kita harus memperhatikan kuesioner menjadi beberapa bagian. Kita itu harus membagi kuesioner menjadi beberapa bagian, sehingga pertanyaan tersebut di setiap bagian harus diberi nomor. Terus yang ketiga itu kuesioner harus diprakode. Terus yang keempat itu kuesioner itu sendiri harus diberi nomor urutnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9, yaitu tentang reproduksi kuesioner. Jadi kuesioner itu harus memiliki penampilan yang profesional, sehingga format booklet harus digunakan untuk kuesioner yang panjang. Terus langkah selanjutnya harus kita perhatikan itu adalah setiap pertanyaan harus diproduksi pada 1 halaman atau penyebarannya paling tidak 2 halaman. Terus kemudian kolom respon vertikal harus digunakan. Yang selanjutnya, kisi berguna ketika ada sejumlah pertanyaan terkait yang menggunakan serangkaian kategori respon yang sama. Kita masuk pada langkah terakhir, yaitu langkah ke-10 tentang pra-pengujian. Jadi, dalam pra-pengujian ini yang harus diperhatikan adalah semua aspek kuesioner harus diuji, termasuk konten pertanyaannya, susunan kata, urutan, serta bentuk dan tata letaknya. Yang step selanjutnya itu, responden dalam pretest harus serupa dengan mereka yang akan dimasukkan dalam survei aktual tersebut. Nah, yang step selanjutnya, mulai pretest dengan menggunakan wawancara pribadi, sehingga pretest juga harus dilakukan melalui surat atau telepon jika metode yang mereka gunakan itu dalam survei aktual. Nah, selanjutnya yaitu berbagai pewawancara harus digunakan untuk preset tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai kuesioner dan desain formulir. Semoga materi yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.